Ya kalau dipikir-pikir Mas Umar ada bener ya, ngapain aku mau sama cowok miskin kayak Mas ya? Atau jangan-jangan kemarin aku dipelet sama Mas gitu? Kamu jangan sembarangan kalau ngomong gak? Aku nggak pernah tahu sama yang begituan. Oh, Jangan-jangan kamu mau sama si Ega mau memperbaiki harta kamu ya, biar kamu bisa banyak uang. Ya kan? kamu cuma Si mau Ega kan meras orang aku. kaya, sedangkan kamu cuma Mas. kerjanya bertani kayak gitu. Ternyata memang bener ya, selama ini aku buta Mas. Ternyata memang kamu itu nggak tulus sama aku. Dari ucapan kamu aja barusan kayak gitu. Kamu lebih mentingin pribadian kamu, sawah kamu yang nggak seberapa luas ini daripada pacar kamu sendiri. Betul. Di luar sana masih banyak kok Mas cowok yang mau sama aku. Bahkan di kampus pun dosen-dosen muda masih mau sama aku. Kenapa kamu nggak milih dosen itu? Oh ya udah, mulai sekarang kita putus. Hari libur. Biasanya kalau aku libur-libur kayak gini, aku pergi ke kota aja. Cuman kayaknya hari ini khusus untuk aku jalan-jalan di sekitar sini aja. Ya, jadi kan aku juga udah lama tuh gak keliling di sini. Ya bukan gak keliling sih. Aku lebih banyak waktu di luar daerah sini. Jadi sampai nggak tahu perubahan apa aja yang ada di sini kan. Cuman ternyata kalau jalan-jalan sendiri tuh nggak enak ya. Untung aja hari ini aku ambil libur sampai seharian. Jadi untuk hari ini nggak ada yang bisa ganggu aku, sekalipun itu kerjaan. Kalau dulu-dulu kan sering banget pas udah libur masih ada aja susulan kerjaan inilah, kerjaan itulah. Jadi hari ini full aku istirahat. Enaknya kemana ya setelah ini? Kayaknya aku pengen jalan-jalan ke kebun deh. Udah lama juga aku nggak ngeliat kebun. Sekarang kan udah musim panen. Alhamdulillah, bibit padi ini udah siap untuk ditanam lagi nih. Tapi ini masih belum dibajak nih untuk sawah yang di sini. Kayaknya ini cuman ini sama di sana ada yang mau aku tanami ini padi. Soalnya yang lain juga ada jagung di sebelah sana. Jadi biar ya nanti sama-sama ada sih, padi ada juga, jagung di sebelah juga ada. Nah, aku juga nanti bakalan menanam yang lain juga sih, kayak tomat, cabai. Tapi untuk sementara ini aku juga harus fokus dulu sama tanaman padi yang ada di sini. Ya, aku mau kerja apa lagi? Kan pemasukan terbesar aku dari ya bertani kayak gini. Sekalipun pacar aku nggak suka aku kerja di sawah kayak gini, tapi ya mau gimana lagi. Kalau misalkan tanah ini bisa menghasilkan uang, masa aku mau kerja yang lain sih? Mending kan aku kerja yang ada aja. Oh iya, aku kan sekarang ada janji nih sama pacar aku. Ini udah jam berapa ya? Aduh, udah jam 10:30 nih. Keburu apa enggak ya? Aku masih belum mandi, belum ngapa-ngapain nih. Aduh, nanti dia malah marah sama aku lagi. Ya udah deh, aku siap-siap dulu, mau pulang, mau mandi, mau ganti baju dulu. Akhirnya acara kali ini aku bisa bawa pasangan aku. Ya semoga aja sih
Mas Gita sudah siap, aku jemput, sudah tinggal langsung berangkat. Kira-kira cocok nggak ya outfit yang aku beliin kemarin buat Mas Gita? Cocok sih, kayaknya sudah matching sih. Baju, celana, sepatu sudah aku beliin semuanya tuh. Ya, biar nggak malu-maluin juga sih nanti ketemu sama teman-teman aku. Masa iya aku orangnya yang kayak gini, pacar aku kayak gembel? Nggak mungkin kan. Seharusnya tuh Mas Gita sudah bersyukur aku mau sama dia. Dia cuman orang sederhana kayak gitu, aku mau. Malah sampai aku beliin baju segala macam buat acara kali ini. Udahlah, berangkat dulu. Kira-kira Mas Gita di mana ya? Mandi ya, ganti baju. Mas Git, Ega, Mas kok di sini sih? Ega, kamu udah ini ya dari rumah ya? Iya, aku cariin ke rumah Mas nggak ada, katanya masih di sawah. Aku minta maaf banget nih, soalnya aku barusan masih liatin ini bibit padi. Soalnya kan sebentar lagi sawah aku mau dibajak nih, mau ditanami itu padi. Nah, dan di sini juga bakalan aku ini tanam ini jagung. Kamu udah siap nih? Siap lah Mas. Gimana kalau kita ke rumah dulu? Aku mau mandi, mau siap-siap dulu. Masa iya? Ini sudah jam berapa Mas? Aku kan sudah bilang jam 9 aku bakal jemput. Malah masih ada di sawah kayak gini. Mas nggak niat ya mau ikut aku ke pertemuan itu? Aku bukannya Mas nggak ngehargain aku banget sih. Aku sudah effort loh Mas. Aku sudah beliin Mas sandal, sudah beliin Mas baju, celana segala macem. Aku sudah mau jemput Mas. Kurang apa sih Mas? Kamu nggak mau ngehargain aku sedikit pun Mas kayak gini? Aku bukan nggak ngehargai kamu, Terus? tapi kan kamu juga harus ngertiin aku. Aku kalau pagi kan masih ada kerjaan di sawah. Masa iya aku mau tinggal sih? Mas, emang sehari luangin waktu Mas sehari nggak usah ke sawah bisa nggak sih? Ya nanti malah dikena hama nanti kan? Oh, jadi Mas lebih milih sawah Mas daripada aku, pacar Mas sendiri gitu? Ya nggak gitu juga. Terus? Aku juga sama-sama dipikirin nggak. Tapi kan aku kan sudah rutinitas nih, setiap hari pasti ke sawah. Soalnya kan aku juga punya tanaman yang banyak juga di sini. Jadi Mas lebih mentingin ini daripada aku? Ya nggak gitu juga, gak. Aku bukannya cuma mentingin ini, bukan mementingkan sawahan. Terus apa? Jadi kan Mas sudah dari kemarin-kemarinnya sudah aku wanti-wanti kalau hari ini Mas bakalan ikut aku. ya kamu juga harus ngertiin aku gak, karena kan sawah ini itu pemasukan utama aku. Kalau misalkan nggak dirawat, nanti aku Ya, sehari aja bisa nggak sih buat nggak ke sawah Mas? Sehari, hari ini doang. Besok ya sudah ke sawah Mas seharian, nggak usah pulang ke rumah pun ya udah terserah Mas. Kamu kok kerjanya cuma marah-marah terus sih gak? Ya gimana aku nggak mau marah Mas, aku sudah se-effort ini malah Mas nggak ngehargain aku kayak gini. Emang pantas kayak gitu? Gini aja, daripada kamu marah-marah sama aku, yang mending aku anterin ke rumah aja dulu. Aku mau mandi, mau ya bersih-bersihkan badan dulu. Mas, yang ada aku telat. Ini sudah jam berapa? Ini sudah siang. Aku aja tadi di rumah telat. Masih mau nungguin Mas mandi siap-siap gitu. Akan lama Mas. Harusnya Mas nih bersyukur, tahu nggak sih? Aku sudah mau sama Mas. Mas yang keadaannya kayak gini, sedangkan aku yang kayak gini. Ya berarti kamu nggak bersyukur gak? Kamu dapat aku nggak bersyukur. Mas nih sadar diri bisa nggak sih? Kenapa cuma mau jokin aku terus sih? Ya aku bukan menjokin kamu. Terus karena apa? Dari omongan kamu udah kelihatan kalau kamu mencintai aku nggak tulus nih. Oh, jadi selama ini Ayo berangkat. pacar aku nih kayak gini Mas. Sudah sebel deh. Kenapa pacar kamu? Aku sudah ngomong sama dia kalau hari ini dia bakal ikut aku. Aku sudah beliin baju, celana, baju semuanya aku fasilitasi. Mau Ternyata kayak gini Mas. Dan dia bilang aku nggak bersyukur. Gini Mas,
kamu nggak perlu ikut campur hubungan aku sama Ega. Oh, enggak, Ini aku nggak mau ikut campur, cuman ini acaranya sudah telat nih, sekarang sudah mau mulai. Ini cuman salah paham aja Mas. Soalnya Salah kan paham apa sih, Mas? Ega mau jemput aku, ya aku masih belum siap-siap kan. Aku cuman mandinya sebentar gak. Seharusnya kamu juga ngertiin aku dong. Berarti kamu itu udah nggak niat. Masa gak? Kamu juga gak, masa mau petani kayak gini mau dibawa ke acara kita? Temen kita loh semuanya pengusaha, kerja di kantor. Kalau kamu bawa pacarnya yang kayak gini, malah malu-maluin diri kamu sendiri nantinya. Mas, aku ini bukan nggak niat ya. Karena aku kalau pagi itu kan masih ada pekerjaan yang harus aku kerjakan, Mas. Sekalipun aku cuma petani kayak gini. Mas, aku kan sudah ngomong dari kemarin-kemarinnya, tolong sehari aja nggak usah ke sawah, bisa nggak sih? Berarti Kamu dia enak. udah gak cinta lagi sama kamu, gak? Buktinya dia lebih milih petaninya daripada Bener, kamu. Mas, kamu sudah nggak cinta sama aku. Kamu enak bilang kayak gitu, Gak? Kebutuhan kamu udah terpenuhi sama orang tua kamu. Kalau misalkan aku kan harus kerja sendiri, apa-apa sendiri, cari uang sendiri. Mas, nggak Kamu juga usah. harus ngerti dong. Mas, nggak usah ngomong kayak gitu dah. Emang selama ini aku minta apa sih sama kamu? Nggak pernah kan, aku sudah terima kamu apa adanya. Dan aku cuman mau kamu ikut aku sekarang ke acara aku. Kayak gitu aja kamu susah banget sih, Mas. Aduh, udah laga daripada kamu buang-buang waktu di sini hanya untuk orang yang yang cuman kerjanya tani kayak gini. Mending kamu jalan aja sama aku biar kita nggak ditungguin sama teman-teman yang lain. Ya kalau dipikir-pikir Mas Umar ada bener ya, ngapain aku mau sama cowok miskin kayak Mas ya? Atau jangan-jangan kemarin aku dipelet sama Mas gitu? Kamu jangan sembarangan kalau ngomong, Gak. Aku nggak pernah tahu sama yang begitu. Oh gitu. Ya Ini kan juga salahnya kamu aja sih. Kenapa kamu dari awal mau sama aku? Jangan nyalain orang lain, justru kamu itu harus banyak ngaca. Jangan-jangan kamu mau sama si Ega mau memperbaiki harta kamu ya, biar kamu bisa banyak uang. Oh, kamu cuma Si mau Ega kan meres orang aku. kaya, sedangkan kamu cuma Mas, kerjanya bertani kayak Kamu kan gini. bisa mikir kayak gitu. Mungkin itu kehidupan kamu. Kamu kan bisa ngelihat nih, aku kerja keras kayak gini, mencangkul di sawah aku sendiri. Maaf, Aku kan bisa itu kerja. sedikit pun nggak pernah punya pemikiran seperti itu. Ya kenapa kamu bilang kayak gitu sama aku? Ya siapa tahu kamu juga kayak gitu. Mas, Ya kalau kan? aku misalkan ngincer hartanya Ega, kenapa aku harus capek-capek kerja kayak gini? Ya mending aku duduk manis aja di rumah. Iya kan? aduh, ternyata memang bener ya selama ini aku buta, Mas. Ternyata memang kamu itu nggak tulus sama aku. Dari ucapan kamu aja barusan kayak gitu. Kamu lebih mentingin pribadian kamu, sawah kamu yang nggak seberapa luas ini daripada pacar kamu sendiri. Betul. Di luar sana masih banyak kok Mas cowok yang mau sama aku, bahkan di kampus pun dosen-dosen muda masih mau sama aku. Kenapa kamu gak milih dosen itu? Oh ya udah, mulai sekarang kita putus, ya. Ega mau berangkat sekarang atau gimana? Dasar cowok Atau... miskin. Enggak, kamu putusin dulu dah. Biar Sudah. ngejar-ngejar kamu. Ayo Mas berangkat. Ayo Mas. Gak. Kamu juga harus dengerin aku dulu dong. Mau dengerin apa lagi sih Mas? Sudahlah. Ada temennya nih. Kamu mau ngapain? Dia sudah mutusin kamu. Jadi Nggak usah kamu nggak usah pegang-pegang deh. ngejar sekarang. Ayo Mas berangkat. Ikut aja nih ya sawah kamu. Nih, padi kamu sama jagung kamu. Gak usah ngejar-ngejar si Ega. Kamu cuma temennya Ega ya? Kenapa emangnya? Kamu soal-soal bangga, jangan-jangan kamu suka sama Ega ya? Petani miskin aja belagu. Gak usah ya, kamu sekarang jauhin si Ega. Karena si Ega juga punya masa depan. Bukan cuma kamu aja. Ngincer orang kaya nih. Hah, biar apa? Biar Udah punya pergi uang. kamu, cerewet banget sih jadi Harga laki-laki. diri laki-laki. Aku gak nyangka banget sama Ega. Dia bisa bersikap kayak gitu sama aku. Aduh, aku jadi ragu nih sama Ega kalau kayak gini. Aku nggak bisa terlalu memperjuangkan dia karena aku udah bisa ngelihat sikap dia seperti apa. Ya aku cuma takut aja ke belakangnya dia malah tambah parah tuh sikapnya. Aku cuma takut aja nanti ya putus di tengah jalan. Yang mending sekarang aja deh. Duduk dulu deh, capek banget. Udah capek-capek dari pagi di sawah, malah Ega masih bersikap kayak gitu sama aku. Sebenarnya aku juga kesel sih sama dia. Dia udah ya sampai
kasar kayak gitu sama aku, tapi dia kemarin nggak pernah kayak gitu deh sama aku. Apa mungkin karena dia ada temennya ya barusan. Kayak Mas Gita. Pusing banget kalau kayak gitu. Bukan kayak sih, emang Mas Gita. Ih, petani sukses pagi-pagi udah merenung. Kenapa? Apaan sih, Vin? Kamu emangnya dari mana? Duduk dulu nih, sini. Di sini aja. Terus kalau bukan merenung, ngapain? Ya, aku sekarang kesel banget nih, Vin. Aku cuman merenungin nasib aku aja sekarang. Emang kenapa? Ya, tadi kan aku ke sawah tuh. Ke sawah aku terkena penyakit. Dan pacar aku sini datang mutusin aku barusan. Putusin kamu? Iya. Cuman perkara sawah kamu kena penyakit? Ya enggak sih, dia kan ada janji sama aku. Terus? Katanya ada pertemuan, dia mau ngajakin aku. Soalnya teman-temannya yang lain juga ngajakin pacarnya. Jadi kan aku pagi-pagi itu kan masih ada kegiatan, masih ada ini, harus ke sawah, harus ngurusin tanaman dulu. Ya aku telat barusan, aku masih belum siap-siap. Dia udah jemput aku ke rumah. Dia sampai ketemu aku di sini barusan, ya dia marah-marah sampai ya nggak jelas lah pokoknya sama aku. Mungkin lagi PMS kali Mas, makanya emosi sama kamu. Lagian kamu juga kalau udah ada janji kenapa masih ini sih molor? Gini Vin, kalau pacar aku enak, dia terus disupport sama orang tuanya. Kalau aku kan, kamu tahu sendiri, aku harus cari uang sendiri. Aku juga harus memenuhi kebutuhan aku sendiri, sekalipun aku masih belum menikah. Ya mau gimana lagi, kalau misalkan nanti malah tambah banyak yang dikena penyakit, kan aku tambah ini, penghasilan aku tambah sedikit kan. Kan penghasilan terbesar aku kan dari sawah ini gitu. Jadi aku nggak mungkin kerja yang lain. Kalau misalkan pekerjaan aku yang di sawah masih belum selesai. Ya udah, Mas kita yang sabar aja. Mungkin ini emang udah takdirnya aja. Mungkin aja Mas Gita sama dia emang nggak berjodoh. Jadi menurut Vina, sekarang Mas Gita nggak boleh sedih. Kalau emang nanti Mas Gita butuh teman buat ngobrol, buat pergi, kan masih ada Vina. Iya sih, tapi aku sebenarnya nggak terlalu kepikiran waktu dia mutusin aku, Vin. Tapi aku cuman kesel aja sama sikap dia sama aku. Karena barusan di sini ada temen dia juga, yang mungkin dia malu memiliki aku yang cuman kerjanya di sawah kayak gini. Nah udah nggak apa-apa. Mas Gita nggak boleh ngerasa ini pikirannya. Nanti kalau misal Mas Gita banyak mikir, nanti malah berpengaruh sama usaha Mas Gita. Jadi gak apa-apa, sekarang fokus aja dulu sama soal ini, soal sawah. Jadi Mas Gita fokus jadi petani muda yang sukses yang Vina kenal. Iya, Sawah Vin. itu dikesampingkan dulu. Terima kasih atas support kamu. Emangnya kamu mau kemana? Kan hari libur, jadi Vina emang sengaja hari libur sekarang ini full di rumah, terus jalan-jalan di sekitar sini. Pas mau pulang nggak sengaja juga ketemu Mas Gita. Nah, ya udah, kalau kamu mau lanjut jalan-jalan dulu, ya udah kamu lanjut dulu. Soalnya aku udah ini mau pulang. Kalau kamu mau ke rumah, ya udah sekarang ke rumah. Enggak deh Mas, makasih. Vina mau langsung pulang aja, udah panas juga, terik mataharinya Soalnya udah. ini udah hampir siang nih. Bukan hampir, udah siang. Yaudah kalau gitu Vina duluan ya Mas. Mas Gita semangat ya. Vina mau balik dulu. Mas Gita juga jangan lupa balik. Aku juga mau pulang nih sebentar lagi. Oke. Dah Mas. Dadah. Vina, dia teman aku dari dulu. Dia memang baik banget tuh sampai sekarang. Sekalipun ya dia
bisa dibilang dari orang, bukan orang kaya sih, tapi orang yang berkecukupan. Tapi dia nggak pernah sombong. Ya dia nggak pernah memandang rendah seseorang, sekalipun aku cuman ya kerja di sawah kayak gini. Udah deh, pulang dulu deh. Alhamdulillah sekarang kita sudah lulus ya. Iya Mas, tinggal mikir nih mau cari kerja di mana. Mas ada channel nggak buat tempat lowongan kerja gitu, loker-loker? Kalau channel sih aku nggak ada, cuman ada temen aku, bukan temen sih, dia itu lebih tua dari aku, dia sudah kerja di kantor. Oh. Dulu waktu aku masih kuliah sama kamu, dia pernah bilang, Mas nanti semisal kamu sudah sukses, selesai, sudah lulus, nanti kamu hubungin aku, siapa tahu nanti di tempat kerja aku lagi butuhin ini karyawan baru. Boleh juga tuh Mas, siapa tahu masih nerima loker di sana. Ya udah, kalau gitu ntar lagi kita sama-sama datang ke rumahnya dia, kita tanyain apakah betul di tempat dia bekerja itu masih membutuhkan pekerjaan. Rumahnya di mana emang? Deket sini. Oh gitu, kok aku nggak tahu ya Mas? Perasaan aku sering lewat di daerah. Tapi nggak langsung satu kampung, tapi dia beda kampung gitu loh maksudnya. Oh gitu, ya udahlah Mas, ayo Mas. Soalnya aku juga nggak enak ditanyain terus sama Mama, kapan kerja, kapan ini. Ya udah, kamu ikut dulu ke rumah, aku mau ganti baju, sudah gitu nanti kita bareng-bareng ke sana, oke? Aku nggak apa-apa nih pakai baju kayak gini. Ya nggak apa-apa, kita kan cuma mau nanya dulu, semisal nanti emang ada, barulah nanti kita pakai pakaian yang rapi, terus kita siapin semua berkas-berkas yang dibutuhin untuk persyaratan itu loh. Oke, ya udah Mas, ayo Mas. Ayo. Mana panas banget lagi ya sekarang ya. Ya namanya juga musim kemarau. Bohong aja, berkas ini udah selesai, udah habis direvisi juga kan kemarin. Kalau sampai revisi lagi saya emang udah kebangetan ini yang bikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya masuk. Siapa sih? Mas Umar? Iya, lagi sibukin. Enggak begitu sih. Duduk. Permisi ya Mbak. Iya. Jadi gini, aku keinget sama omongan kamu waktu aku masih kuliah dulu. Kamu pernah menawarin ya pekerjaan kan? Santai dulu dong, baru datang juga langsung to the point. Lagi buru-buru. Oh, lagi buru-buru. Iya. Gimana? Emang masih ada? Atau sudah masukkan orang lain? Sebelumnya Vina minta maaf dulu nih sama Mas Umar. Kalau untuk sekarang belum ada lowongan Mas di perusahaan Vina. Jadi Mas Umar datangnya telat. Oh tapi Vina punya teman. Ya. Dia baru aja sukses. Dia tuh sebenarnya dulu cuman seorang petani biasa. Tapi sekarang dia udah punya perusahaan. Wah, hebat dong. Terus kayaknya dia masih membutuhkan beberapa karyawan. Siapa tahu masih ada lowongan di sana buat Mas Umar. Nanti biar Vina tanyain dulu gimana. Atau mungkin kita mau langsung ketemu orangnya? Mungkin langsung ketemu aja kali ya Mas. Kamu buru-buru banget sih. Iya, soalnya kan bener kata Mbaknya, kalau telat dikit langsung keburu orang. Ya, Iya udah. ini jadi gak enak nih, soalnya emang lagi buru-buru banget pengen kerja, ditanyain terus sama orang-orang tetangga katanya. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa kok. Ini abis ini mungkin kayaknya kalau hari-hari kayak gini terus jam-jam segini dia ada di rumahnya sih. Karena Vina udah berteman lama sama dia, jadi ngerti aktivitas dia sehari-hari. Mungkin kalau mau langsung ke sana kita bisa langsung, tapi Vina masih mau beres-beres dulu. Terus ntar Vina kayaknya mau telepon dulu deh orangnya. Takutnya nggak ada di rumah, tapi emang dipastikan ada kok. Gimana kalau kami minta alamatnya langsung aja Mbak? Dari sini kami bakal langsung ke rumahnya ya, siapa tahu nanti Mbaknya boleh nyusul atau gitu aja. Gimana? Agak
nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa kok Mbak, kan Biar nanti- yang butuh juga kita sih. Oh ya udah, berarti nanti biar saya langsung bilang aja sama orangnya kalau bentar lagi kalian bakal ke sana. Soalnya masih ada beberapa berkas yang harus saya cek, belum selesai. Jadi cuman bentar aja kok. Nanti kalau udah selesai, saya nyusul kalian ke sana. Gimana? Ya udah, Udah boleh kok kayak gitu. Ya udah kalau gitu alamatnya saya kirim lewat chat ya Mas Umar. Oh iya iya, nggak apa. HP. Alamatnya Orangnya nggak galak kan Mbak? udah saya kirim. Sih. Sampai sana kita diusir Mbak. Ish, enggak kok Mbak. Orangnya tuh baik, udah gitu masih muda, cakep juga. Enak nih. Panas. Ya kita kan mau dapat pekerjaan. Siapa dia masih jomblo, nanti kan kamu bisa deketin. Ya lah, pikiran Mas Umar nih pasti ke situ ya Mbak ya. Ya kebetulan dia emang belum punya istri sih, belum punya pasangan juga. Karena ya namanya juga orang kerja ya, dia terlalu sibuk. Tiap hari ketemu kerjaan. Kayaknya orangnya gila kerja ya Mbak ya. Iya, mungkin karena masa lalunya yang kurang baik jadi dia jadi kayak gini. Jadi ambisi buat kerja. Ya udah. Ya udah. Sekarang Mau langsung? berangkat. Ya udah kalau gitu. Hati-hati di jalan nanti kalau misalnya ada apa-apa telepon aja. tapi beneran nyusul ya kan? Nggak Nyusul. takutnya nanti dikira orang asing lagi kalau nggak ada yang kenal. Abis ini Vina bakal langsung nyusul kok. Cuman nyelesain berkas ini aja kok. Cuman ngecek doang. Soalnya abis di itu. Iya. Iya. Aku paham kok. Paham. Kalau berangkat tadi. Iya, Ayo, pasti ya. sibuk. Iya. Sebelumnya makasih dan maaf kita ngerepotin ya. Ya nggak apa-apa kok. Kesini cuma mau nanyain itu. Nggak apa-apa. Saling ngebantu kan udah seharusnya. Ya udah. Iya. Hati-hati ya. Mari ya. Iya Mbak. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dia masih belum punya pekerjaan sampai sekarang. Ya udah deh, nggak boleh julid, nggak boleh julid. Ayo koreksi berkas yang udah direvisi. Habis itu baru nyusul mereka berdua. Udah. Kasih tahu dulu deh, kasih pesan tertinggal buat Mas itu biar tahu kalau aku lagi ngutus seseorang ke sana. Bukan ngutus sih, lebih tepatnya mereka yang butuh. Di sini aku nyusul. Perusahaan udah 80% pembangunan tuh. Jadi mungkin 1 bulan lagi bakalan bisa launching tuh. Jadi ya aku untuk saat ini butuh beberapa karyawan sih. Jadi nanti aku bikin lampiran untuk pekerja baru, karyawan baru, dan untuk rekrutmen karyawan. Jadi untuk saat ini dan untuk sekarang aku harus cepet-cepet untuk buat lampiran itu, karena nanti bakalan banyak orang-orang yang bakalan ngelamar di perusahaan baru aku. Jadi ini juga bisa mengangkat pemuda-pemuda yang ada di kota ini. Ya aku bersyukur banget udah sampai di titik sekarang. Jadi aku nggak perlu pusing-pusing lagi kerja sendiri, karena aku sekarang udah ada karyawan, udah nggak ngecangkul lagi di sawah. Jadi aku memang harus banyak-banyak bersyukur karena udah ada di titik sekarang. Jadi mungkin sebentar lagi aku bakal nyuruh karyawan aku membuat lampiran untuk perekrutan karyawan dan dibukaannya lowongan ini. Yaudah deh, aku mau santai-santai dulu di depan rumah. Kayaknya rindang banget deh di sana. Terus ya? Berarti. Aduh, Mas Umar nih apa sih megang map? Ini. Oh, di sini rumahnya, Kak. Wah, ini orang kaya. Ayo cepet. Bentar. Tapi kok kayak nggak ada orang sama sekali ya, Mas? Ada. Oh iya bener di sini tuh.
kayak nggak ada orang ya, Mas? Kalau kaya pasti mati dalam. Iya sih. Coba Mas panggil, Mas. Panggil. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rumahnya gede banget ya, Mas. Iya. Kapan ya aku punya rumah kayak gini? Kerja makanya. Iya, iya, Mas juga. Permisi. Tapi pintu sebelahnya buka, Mas. Berarti memang ada orang. Tapi Mana? itu. Tapi kok nggak ada orang ya? Duh, kemana sih? Ntar aku telepon si Vina. Ini kalau nggak ikut. Ega, Mas Gita ngapain di sini? ini rumah aku di sini. Rumah dari mana? Bisa-bisanya. Ini bukannya mantan kamu yang dulu itu yang kerja jadi petani ya, Gak? Iya. Terus dia dengan seenak jidat ngomong kalau ini rumahnya. Wah, ini ini, mah Mas. tahu dari dulu juga. Kalian berdua mau ngapain ke sini? Aku mau ketemu sama majikan kamu. Tolong dong dipanggilin. Ada urusan penting. Ya, Majikan aku. iya, majikan kamu. Kamu kalau kerja yang bener, kalau kerja sama orang jangan samain kamu kerja di sawah. Ini Kamu rumah nggak orang soalnya. nggak denger ya, Gak? Sama masnya. Dengar Yang punya apaan? rumah ini aku. Kamu lagi panas, lagi demam. Gak usah berkhayal deh. Tampang-tampang sopir aja kayak gitu ngaku-ngaku punya rumah. Udahlah sana cepetan Gita. Gini deh, daripada nanti kita tengkar nih, Gak. Kamu mau ngapain ke sini? Aku ada urusan sama majikan kamu. Urusan penting ini, makanya cepetan. Masalah pekerjaan udah panggil Iya. aja, kita nggak punya waktu banyak. Kamu mau ngelamar pekerjaan ya berdua? Kamu jangan sok tahu jadi orang. Kenapa kamu marah, Mas? Kan aku cuma nanya aja. Ya soalnya kamu katanya ada kepentingan sama yang punya rumah. Ya karena di sini sekarang ada lowongan. Ya kalau kamu mau ngelamar kerja ya nanti aku bilangin nih. Ya udah kalau Ini udah akrab apa ngobrol di luar? Gimana Vin maksud kamu? Maksud kamu gimana sih? Aku kok nggak paham. Mas Gita, tadi kan Vina udah kirim pesan sama Mas Gita kalau ada teman kita yang bakal datang ke sini. Oh, jadi ini orang yang direkomendasikan kamu buat ngelamar kerja di perusahaan baru aku. Iya. Dia sudah punya perusahaan sekarang. Ya orang yang aku maksud ya emang orang ini. Emang kamu pikir siapa? Aku pikir kalian udah tahu dari tadi. Kamu masih ingat Vin? kok jadi aku sih Mas? Kamu duduk sama aku di pinggir sawah aku. Jadi ini mantan pacar aku yang dulu mutusin aku dan dia udah injak-injak harga diri aku. Oh jadi ini perempuan yang kita ceritain waktu itu. Iya. Jadi mungkin sekarang aku udah nggak bisa untuk terima mereka berdua untuk kerja di perusahaan baru aku. Vina minta maaf Mas karena Vina nggak tahu sebelumnya. Tadi mereka berdua datang ke rumah cuma karena pengen minta kerjaan. Ya berhubung Mas kita punya perusahaan baru jadi Vina rekomin. Kalau Vina tahu Vina nggak bakal ngerekomin. Jadi aku bukannya nggak menerima mereka berdua nih, tapi aku cuman pengen di kehidupan aku nggak mau lihat muka Vin dan aku ini dulu. Mas, kayaknya Udah, kamu jangan pegang aku kan. ya kayaknya dulu itu aku kebawa emosi Mas. Jadi aku ngomong yang nggak sewajarnya kayak gitu. Aku minta maaf ya Mas ya. Gini Gak, jadi mungkin aku udah maafin kamu, tapi untuk kita bertemu lagi di sini ataupun satu pekerjaan mungkin aku udah nggak bisa. Vin, aku kamu di garasi aku ya. Iya Mas. Mas Umar, mohon maaf banget ya. Vina udah nggak bisa membantu lebih jauh lagi. Vina cuma bisa bantu sampai sini. Dan keputusannya kan semuanya ada di Mas kita. Karena Mas kita udah nggak mau menerima kalian. Jadi Vina nggak bisa ngasih keputusan lagi. Iya Vin, nggak apa-apa Vin. Kalau emang kamu sudah nggak bisa, kita nggak bisa kok. Mungkin bukan rezeki kita kerja sama mantan Sega. Ya udah deh kalau gitu kita pamit ya. Terima kasih Mbak. Vin. Ya, nggak apa-apa. Mas Umar yang nyetir. Aku nggak nyangka kita sudah jadi orang sukses sekarang Mas. Perasaan dulu masih petani miskin.
Ya kan rezeki orang gak ada yang tahu. Sekarang nyesel kan kamu? Iya nyesel. Ya Mas juga tuh dulu. Mas cepet Mas pulang.